Sosoknya lucu, jenaka, riang, dan menggemaskan. Mereka menghibur anak-anak dengan kostum yang gombrang, mencolok, dan meriah penuh warna. Itulah badut-badut jalanan. Mereka biasa mangkal di persimpangan jalan ataupun taman hiburan. Ya, semua orang tahu profesi badut jalanan bukanlah pekerjaan yang menjadi pilihan utama banyak orang. Bahkan profesi badut ini merupakan profesi yang terpinggirkan. Namun siapa sangka, siapa nyana, di balik keceriaan dan keriangan sosok badut jenaka ada sekelumit kisah perjuangan hidup mencari sesuap nasi. Nur Hasanah namanya. Sudah setahun terakhir bersama putrinya melakoni sosok badut di kota Palangkaraya. Nur Hasanah memainkan sosok Siva, tokoh kartun yang khas dengan sepedanya. Sedangkan anaknya yang masih SMP melakoni sosok Doraemon, tokoh kucing ajaib asal Jepang. Ya, alasannya memang klasik. Tidak ada keahlian atau keterampilan spesifik untuk bekerja di bidang lain. Belum lagi alasan susahnya mencari pekerjaan yang kini menuntut setumpuk ijazah, pengalaman, dan juga keahlian. Nur Hasanah hanyalah perempuan tamatan SMP, menjadi badut jalanan untuk meringankan beban suaminya dalam mencari nafkah. Dari jam 5 sore hingga jam 8 malam, Nur Hasanah menjalankan tugasnya, ditemani sang putri yang meluangkan waktunya dari kesibukan bersekolah. Mereka berdua memerankan sosok badut yang tampak bergembira dan ceria. Setiap harinya, Nur Hasanah mampu mengumpulkan recehan uang dari 60 hingga 80 ribu rupiah. Namun, uang ini pun harus dibagi dua dengan pemilik kostum, sehingga Nur Hasanah sehari-hari hanya bisa mengumpulkan uang mulai dari 40 hingga 50 ribu rupiah. Kemarin pernah kerja di tempat di rumah tangga, sudah hampir 6 bulan situ. Kalau kerja lain kan kebanyakan orang mencari ijazah atau apa gitu. Nah, mau kerja dari pagi, kerja warungan atau apa, anak lagi lah masih anak menyusui. Makanya walaupun kayak kan yang penting anaknya sekolah gitu. Nah, satu SMA saya mulang situ masuk, SMP 1. Kalau anak ini SMP Darul Ulum. Kalau rame ya rame, kalau sepi kayak gini ya sedikit. Penghasilan cukup untuk makan sampai jam 8, setengah 9. Tapi kalau rame malam minggu biasa sampai jam 9. Paling 80 bagi 2 40 seorang. Penghasilan kita bagi 2 sama yang punya. Menjalani profesi badut jalanan memang gampang-gampang susah. Badut jalanan hanya membutuhkan kepiawaian untuk menciptakan gerakan ataupun atraksi lucu, menghibur dan menyenangkan. Namun susahnya, kostum badut dirancang sangat tebal sehingga sangat berat untuk disandang. Bahkan ada kostum badut yang beratnya hingga 5 kg. Jika dipakai berjam-jam, tentu saja menjadi beban yang sangat berat bagi pemakainya. Belum lagi karena ketebalan kostum sosok badut, pemakainya harus menahan sumpek dan panas berada di dalam kostum badut. Inilah yang biasa dirasakan oleh Nur Hasanah. Namun demikian, ia mengaku jerih payahnya ini biasanya terbayar dengan tumpukan recehan di dalam kardus yang disiapkan ketika usai bekerja. Ya memang, Nur Hasanah dan badut lainnya menyiapkan kardus bagi siapapun yang ingin sukarela memberi uang kepada sang badut. Terlebih jika anak-anak ingin berfoto bersama dengan sang badut. Nur Hasanah juga mengaku, terkadang ada yang senang berlama-lama bercengkrama dengan badut. Namun tak jarang ada pula anak-anak yang justru lari ketakutan melihat badut karena sosoknya yang besar dan bentuknya yang aneh. Itu tambah-tambah Pak, nama dapat penghasilan gitu kan, sambil untuk sekolah. Walaupun secapek-capeknya kita, tapi sekali lihat hitung uang gitu, capeknya aja bisa hilang gitu. Ada pendapatan gitu. Nah, soalnya kan ini kita nggak makan waktu banyak, paling dari jam 4 sore sampai jam 8 udah. Jadi pulang ini anaknya nunggu. Soalnya kan kita sudah tahu kontak, itu kan ditulis foto banyak sukarela gitu loh Pak. Walau sudah setahun menjalani pekerjaan menjadi badut, Nur Hasanah mengaku tak sedikit pun merasa malu menjadi sesosok badut. Pekerjaan ini selain mendatangkan rezeki halal, juga mendatangkan keceriaan karena menghibur banyak anak-anak. Menjadi badut jelas Hasanah lebih bermartabat daripada mengemis di jalanan ataupun mencuri. Hanya saja tantangan berat menjadi badut jelas Hasanah adalah ketika hujan datang mengguyur. Tentu saja para badut harus cepat-cepat berteduh agar kostumnya tidak basah tersiram air hujan. Hingga kini Nur Hasanah masih belum terpikirkan beralih pekerjaan lain.
ia masih menikmati asiknya beraksi dan berakting di balik tebalnya kostum badut. Memang bagi segelintir orang, badut jalanan merupakan profesi yang dipandang sebelah mata. Bahkan hanya sedikit yang menjadikannya sebagai sebuah cita-cita. Tapi bagi sebagian orang lainnya, menjadi badut menjadi pilihan pekerjaan yang halal untuk meraup rezeki. Terlebih profesi ini banyak menghibur dan mendatangkan tawa. Apapun itu, tak sepantasnya lah kita menghujat atau menyingkirkan mereka yang sedang berjuang mencari sekeping demi sekeping rupiah di jalan yang halal. Demikian, semoga bermanfaat.